Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa, agar ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran siang hari ini dapat kita terima dengan baik. Selanjutnya, mari kita mulai pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada siang hari ini dapat masuk ke dalam otak kita dan dapat kita terima dengan baik. Di sini semuanya hadir kan? Hadir semuanya kan? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit pelajaran kita pada minggu lalu. Di antara kalian apakah ada yang masih ingat tentang judul pelajaran kita pada minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Nah, silakan. Apa coba pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran kita minggu lalu membahas tentang konsep hak dan kewajiban, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini Ibu ingin mengulas pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa memberikan contoh mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara? Ayo, siapa yang bisa ngasih contohnya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Contoh hak dan kewajiban warga negara yaitu dipilih dan memilih. Kalau dipilih itu merupakan hak warga negara dan memilih itu merupakan kewajiban warga negara. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, teman kalian tadi kan sudah menjelaskan mengenai contoh dari konsep hak dan kewajiban seorang warga negara. Selain itu, contoh dari hak dan kewajiban seorang warga negara itu yaitu mengenai pembayaran pajak. Kita sebagai warga negara itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, baik itu pajak bangunan, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan membayar pajak tersebut, kita memiliki hak juga. Apa hak kita? Kita memiliki hak setelah membayar pajak tadi adalah mendapatkan fasilitas dari negara. Fasilitasnya itu bisa berupa akses jalan yang bagus, dan lain sebagainya. Dengan kita membayar pajak, itu artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita dapat menuntut hak kita sebagai warga negara. Nah, seperti itu. Di sini kan sudah bisa tadi menyebutkan contoh dari hak dan kewajiban. Nah, ini semuanya sudah mengerti ya pelajaran kita minggu lalu ya, mengerti kan? Mengerti, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, berarti di sini Ibu bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, pelajaran kita pada hari ini yaitu membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kalau kemana sudah membahas konsepnya, sekarang kita membahas mengenai kasusnya. Tapi sebelum Ibu melanjutkan, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara,
siswa diharapkan mampu menganalisis mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi setelah belajar ini, kalian itu nantinya akan bisa menganalisis, diharapkan mampu bisa menganalisis mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan materi, tapi di sini Ibu nggak akan menyampaikan materi secara menyeluruh, karena model pembelajaran kita pada hari ini yaitu problem-based learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Di sini kalian, Ibu berikan contoh video mengenai kasus pelanggaran, lalu nantinya akan kalian analisis. Dan hasil analisisnya akan kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Sebentar, Ibu ingin membagikan ya pelajaran kita hari ini. Nah, bisa kalian lihat nggak? Bisa, Bu. Nah, kalian bisa lihat nggak gambar yang Ibu tampilkan ini? Bisa, Bu. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi manusia. Jadi, memperoleh pendidikan yang layak itu merupakan salah satu hak kalian yang wajib untuk kalian dapatkan. Selanjutnya, nah ini dia. Bisa kalian lihat ini gambar? Bisa, Bu. Nah, ini gambar apa coba? Gambar pembunuhan, Bu. Nah, pembunuhan. Menurut kalian, pembunuhan itu termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM nggak? Termasuk, Ya, Bu. Nah, jadi salah satu contoh pelanggaran dari hak asasi manusia yaitu melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Setiap orang dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Namun sayangnya di negara kita masih banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada saat ini. Contohnya yaitu pembunuhan. Dan pasti banyak kan nonton berita mengenai kasus pembunuhan. Bahkan ada orang tua yang tega untuk membunuh anaknya sendiri. Ya kan? Kalian pernah lihat kan? Pernah, Bu. Nah, itulah salah satu contoh dari kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Contoh lainnya, contoh sederhananya ini dia. Nah, ini dia. Banyak kan kita jumpai di jalan raya, itu trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, tetapi malah diambil haknya oleh pengendara motor. Pengendara motor ini kan seharusnya dia berjalan di jalan lintas kan, bukan di trotoar. Tapi dia mengambil hak pejalan kaki. Yang seharusnya pejalan kaki itu jalan di trotoar, tapi trotoarnya malah dipakai sama pengendara motor. Itu namanya salah satu pelanggaran hak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, ini dia. Ternyata pelanggaran HAM itu mempunyai beberapa macam. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi itu seperti apa ya, contohnya itu kayak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, seperti itu. Penyiksaan itu contohnya kayak menyakiti orang lain. Kemudian berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM itu ada pelanggaran HAM berat dan ada pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu contohnya seperti pembunuhan yang tadi Ibu tampilkan gambarnya ya. Nah, kalau pelanggaran HAM ringan itu ada pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini dia contohnya. Nih.
Nah, setelah beberapa poin-poin materi yang Ibu sampaikan tadi, di sini selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan analisis mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jumlah kalian 30 siswa ya? Iya, Bu. Nah, di sini satu kelompok akan Ibu bagi terdiri dari 5 sampai 6 orang. Di sini kalian milih untuk milih kelompok sendiri atau Ibu yang bagi? Bagi sendiri aja, Bu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, oke. Jadi nantinya dalam tugas ini, Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian, di mana penilaian ini akan menambah nilai kalian untuk rapor di ujian akhir semester nanti. Di mana penilaian ini mencakup dari sikap, kemudian kerjasama kalian dalam kelompok, kerapian, penggunaan bahasa, sopan santun, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian perhatikan ya, baik-baik, harus rapi, harus bisa bekerja sama antara sesama teman, dan penggunaan bahasa dalam penyampaian itu nanti harus sopan ya. Kemudian ini selanjutnya Ibu akan menunjukkan atau menampilkan video mengenai kasus dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, nampak nggak ini Ibu share videonya? Nampak, Bu. Nah, dari video ini nanti kalian amati hal-hal apa saja yang terjadi di dalam video ini. Kemudian nanti di akhir akan kalian analisis dan kalian bacakan hasil analisis kalian. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke, silakan amatin ya. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya terkait beberapa kasus pelanggaran ini, Kris dan pemirsa, hak anak di Indonesia yang kian tahun makin meningkat. Betul, begitu. dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan. Di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Nah, udah ya. Udah bisa kan kalian lihat tadi contoh video mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kan sudah kalian amati, sudah kalian lihat dengan saksama. Selanjutnya di sini tugas kalian yaitu membuat sebuah analisis mengenai video tadi yang di dalamnya itu berisi mengenai apa saja penyebab
terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban itu tadi, kemudian bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana solusinya. Nah, silahkan kalian buat berdasarkan kelompok masing-masing. Jangan lupa saling bekerja sama dan perhatikan bahasanya, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, setelah kalian analisis tadi kalian sudah membuat sebuah analisis mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya kalian perwakilan kelompok harus membacakan hasil analisis kalian tadi, membacakan hasilnya. Perwakilan kelompok ya, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Nah, Melkia dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2, Bu. Nah, silahkan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil analisisnya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil analisis kami. Saya perwakilan dari kelompok 2. Analisis kami tentang video tadi adalah, hak anak adalah hak asasi dan dapat kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Hak anak di Indonesia, pelanggarannya setiap tahunnya meningkat. Pelanggaran hak anak yang paling banyak terjadi pada kejahatan seksual yang mencapai 58%. Selebihnya 42% merupakan kasus kekerasan fisik, penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan perebutan tentang hak asuh anak. Dalam penegakan hak anak ini belum semua terselesaikan secara hukum. Padahal seperti yang kita ketahui, dengan hukum hak akan terlindungi karena anak masih sangat rentan terhadap situasi apapun. Menurut PBB, hak anak yang perlu diperhatikan yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Dalam video tersebut, orang tua tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Orang tua berkewajiban menjaga, merawat, dan melindungi anak. Faktanya dalam survei yang dilakukan oleh Komnas Anak yang diketuai oleh Aris Merdeka Sirait, masih banyak pelanggaran terhadap hak anak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya, karena sudah menyampaikan hasil analisisnya dengan sebaik mungkin. Nah, itu tadi hasil analisis mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia itu seperti yang kita ketahui merupakan negara hukum, di mana masyarakatnya kita setiap individu itu mempunyai hak yang harus kita dapatkan. Mulai sejak lahir sampai nanti kita tua, kita itu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri itu masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dan hal itu sendiri tidak dapat kita pungkiri, pasti terjadi setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri seringkali terjadi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya, seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Nah, kemudian udah sampai menganalisis. Berarti pelajaran kita itu sudah sampai di akhir pertemuan atau di akhir pelajaran. Selanjutnya di sini sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kalian ambil atau apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan.
dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban. Yang mana hak yang diperoleh manusia itu dari dia lahir sampai meninggal. Di antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita bisa menuntut kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kesimpulannya pada pelajaran kita hari ini, setiap manusia itu memiliki hak, tetapi di balik hak itu kita juga memiliki kewajiban, di mana antara hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan atau harus seimbang. Kita ingin mendapatkan hak kita, tetapi kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Oke, baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kalian terima dengan baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.